Shalom anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita pada hari ini mengakhiri rangkaian kegiatan proses pembelajaran tahun pelajaran 2019-2020. Dan tentunya kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan kita dapat mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik. Meskipun anakku semuanya, kita dalam 4 bulan terakhir ini harus belajar dari rumah. Bapak Ibu harus mengajar dari rumah juga. Tetapi proses pembelajaran telah kalian tempuh dan telah berjalan dengan lancar. Selama ini dalam proses pembelajaran ini tak lepas dari penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, selayaknya kita patut bersyukur di dalam mengakhiri tahun pelajaran 2019-2020 ini kita beribadah kepada Tuhan dan mengucap syukur atas penyertaannya. Semoga kita nanti akan bertemu kembali dalam tahun pelajaran 2020-2021 yang akan dimulai nanti pada 13 Juli 2020. Anak-anakku semuanya yang terkasih, tetap semangat kalian ya. Selamat berlibur, selamat bersama keluarga di rumah, jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, selalu berdoa kepada Tuhan agar Tuhan selalu kan memberikan kesehatan kepada kita semua. Tuhan memberkati. Shalom anak-anak, bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, kita akan mengikuti ibadah tutup tahun ajaran 2019 dan 2020. Kita akan mengucap syukur dan berterima kasih atas pertolongan Tuhan selama 1 tahun kita belajar dan bermain bersama dengan teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Terutama kita mengucapkan terima kasih atas pertolongan Tuhan dalam pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi ini. Anak-anak, ibadah kita pada hari ini akan dilayani oleh Kak Alex. Mari Ibu ajak kita menyiapkan hati kita untuk bersaat teduh. Mari kita hening sejenak. Adik-adik, ibadah kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita tentang kebaikan-Mu. Ajarilah kami supaya kami dapat duduk tenang, sehingga kami dapat mengerti apa isi dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Alex kepada kami. Berkati Pak Alex yang akan menyampaikan firman ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Perkenalkan, nama kakak Kak Alexardo Cesario Saragih. Waduh, namanya panjang ya. Panggil aja Kak Alex. Kak Alex sedang melayani di GKI Pondok Indah. Jadi adik-adik kalau ke GKI Pondok Indah terus ketemu, panggil Kak Alex begitu. Nanti kita ngobrol. Nah, adik-adik, hari ini Kak Alex mau cerita tentang satu hal, satu kisah. Yaitu kisahnya Om Paulus, Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus? Rasul Paulus lagi mau tenggelam di tengah lautan. Ceritanya serem, tapi indah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tolong. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam cerita, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan cerita tentang Rasul Paulus. Kiranya Tuhan Yesus menolong sehingga kami bisa mengerti isi ceritanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pernah nggak merasa takut? Takut gelap, takut nyasar, takut dikejar anjing, atau apapun lah. Kak Alex dulu pernah merasa takut karena Kak Alex lagi belanja bareng mamanya Kak Alex dulu pas masih kecil. Tapi di tengah mall Kak Alex nyasar. Mama Kak Alex belanja, Kak Alex kemana gitu ya. Terus bingung, gimana nih? Untung ada Pak Satpam yang bantu. Om Paulus pernah juga merasakan panik. Paniknya bukan karena nyasar di mall, tapi karena dia mau tenggelam antara hidup dan mati. Dia ada di tengah lautan. Jadi ceritanya Om Paulus ini mau dipenjara. Dia mau ditangkep, mau dibawa ke suatu tempat naik kapal. Loh, kenapa Om Paulus mau dipenjara ya? Dia kan orang baik. Dia kan cerita tentang Tuhan Yesus ke banyak orang. Kenapa dia mau dipenjara? Nah, kenapanya nanti adik-adik tanya sama Bu Guru. Soalnya itu kisahnya panjang dan menarik. Nanti nggak sempet. Nah, Kak Alex mau cerita aja ketika dalam perjalanan itu, Om Paulus bersama tahanan-tahanan, bersama orang-orang lain ada di satu kapal. Jumlah mereka 276 orang. Banyak banget. Dan 276 orang ini hampir meninggal di tengah lautan. Kenapa? Karena ada badai yang besar. Badai besar sekali. Sampai perahunya ini, kapalnya ini tidak bisa berjalan dengan baik. Ditiup angin, dihajar ombak. Mereka hampir karam di pulau Kauda. Karam itu tenggelam. Nah, mereka putus asa sekali. Gimana nih kalau kami mau mati? Mereka buang barang-barang yang bisa dibuang. Hingga suatu saat, mereka sudah berhari-hari di tengah lautan, terombang-ambing begitu. Paulus bilang sama orang-orang di sana. Paulus bilang apa? Paulus bilang gini. Ada di Alkitab, di kisah para rasul pasal 27, ayat yang ke-21. Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar ke Kreta, kita pasti terpelihara dan dari kesukaran dan kerugian ini. Jadi Paulus bilang, coba kalian dengar apa yang aku bilang. Kita pasti nggak akan seperti ini. Tapi Paulus nggak nyalahin orang aja. Paulus juga memberikan mereka kekuatan.
Paulus bilang gini, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sabar. Sebab tidak seorang pun di antara kita akan binasa, kecuali kapal ini. Jadi nggak akan ada yang mati, kata Paulus. Paling yang rusak kapalnya. Yang jadi pertanyaan, kok Paulus bisa tahu kalau mereka nggak akan mati? Ternyata beberapa hari sebelumnya Paulus dijumpai atau didatengin sama malaikat. Malaikat itu bilang kepada Paulus bahwa mereka dan dia akan selamat. Nah, karena seperti itu, Paulus sudah berhasil membuat orang-orang lebih tenang. Mereka melanjutkan perjalanan di tengah badai. Badainya belum berhenti sampai mereka harus terus membuang-buang barang supaya kapalnya ringan. Tahu nggak? Di antara mereka ada orang-orang yang mau kabur naik kapal kecil namanya Sekoci. Sekoci ini tuh kapal kecil. Mereka mau turun dari situ, mau kabur, melarikan diri. Tapi Paulus bilang, jangan kabur. Karena kalau kamu pergi naik kapal Sekoci itu, kalian bisa mati. Akhirnya mereka percaya, mereka naik lagi ke kapal besar. Lalu Paulus ngajak mereka semua makan. Makanlah mereka setelah berapa lama? Setelah 14 hari mereka nggak makan. Paulus pecahkan roti, mereka makan sampai kenyang. Lalu Paulus bilang, tenang saja, Tuhan akan menolong. Kita nggak akan ada yang mati, tenang aja. Akhirnya mereka pun melihat sebuah pulau kecil. Mereka mau mendarat di sana, tapi ketika sudah mendekat, mereka nabrak karang sehingga kapalnya pecah. Lalu kemudian karena sudah dekat dari pantai, ada yang pada berenang, ada yang pakai papan bekas kayu yang terpecah-pecah buat selamat sampai ke pantai. Akhirnya apa? Mereka semua selamat. Kok bisa selamat? Karena Tuhan Yesus menolong mereka. Tuhan Yesus menolong Paulus. Nah, adik-adik kita pasti sering mengalami permasalahan. Nyasar lah, ketinggalan lah, nggak tahu jalan lah, atau apapun. Atau kita lagi jalan, terus ada anjing lewat lah, kita takut dikejar anjing. Jangan takut, berdoa sama Tuhan. Tuhan yang tolong. Tapi di sisi lain, kita juga harus hati-hati. Bener sih Tuhan akan menolong. Tapi kalau kita sembarangan ada anjing kita lemparin batu, marah dong anjingnya. Atau kita pergi ke mall, pas mama kita lagi belanja, kayak ke Alex pas lagi nakal dulu. Mama lagi belanja terus kita lari-lari kemana-mana. Bener sih Tuhan tolong, tapi kan kita juga harus hati-hati. Maka adik-adik dari kisah Paulus, kalau Paulus aja bisa ditolong dari badai yang besar, kita juga bisa ditolong. Makanya kita harus terus berdoa sama Tuhan. Minta pertolongan. Karena Tuhan Yesus itu baik. Baik sekali. Berdoa sama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus menjagai adik-adik semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Everything I am
Anak-anak, sekarang kita akan berdoa, memohon kepada Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh berterima kasih karena Engkau selalu melindungi anak-anak dan kami para guru. Engkau selalu melimpahi kepada kami kesehatan. Tuhan Yesus, pada masa pandemi ini, kami terus memohon kepadamu, lindungilah kami semua, anak-anak dan keluarga, dan juga kami para guru-guru, berilah kepada kami kesehatan. Jauhkan kami dari virus corona ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pekerjaan para orang tua murid kami. Kiranya Tuhan yang selalu menolong mereka semua dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka, sehingga kebutuhan setiap keluarga di sekolah kami boleh terpenuhi Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kondisi negara kami dan juga dunia pada saat ini. Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja kepada setiap negara-negara untuk terus bekerja keras Tuhan, agar virus corona yang ada di bumi ini Tuhan boleh sirna dan hilang, sehingga kami semua boleh bekerja, bersekolah, dan beraktivitas seperti semula. Tuhan, kami juga berdoa untuk tahun ajaran yang telah berlalu. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh melaluinya dengan selamat. Dan kami juga selalu memohon kepadamu penyertaan Tuhan untuk tahun ajaran yang baru nanti, supaya kami semua Tuhan tetap semangat di dalam belajar. Tuhan Yesus, seluruh doa dan permohonan kami ini kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita persiapkan persembahan kita yang dapat kita gunakan untuk menolong sesama kita. Kita pujikan bersama-sama, bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Anak-anak, mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya persembahan ini boleh berguna untuk menolong orang yang memerlukannya. Berkati semua orang yang kesulitan pada saat ini, sehingga mereka mendapatkan pertolongan dan bantuan dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ajarilah kami Tuhan, pada saat kondisi seperti ini, kami juga rela mau menolong sesama kami. Dengarkanlah Tuhan doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Kita sungguh bersyukur dan sungguh diberkati. Oleh karena itu, sebelum kita menerima berkat dari Kak Alex, mari kita pujikan bersama-sama lagu Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, jangan lupa untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu baik, nggak pernah ninggalin kita. Dia itu ada bersama-sama dengan kita, seperti Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan Rasul Paulus. Nah, kini marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah berjalan di samping kami sebagai sahabat yang menemani jalan kami. Kiranya Allah berjalan di depan kami sebagai penunjuk arah dan masa depan kami. Kiranya Allah berjalan di belakang kami sebagai penolong ketika kami membutuhkan pertolongan. Kiranya Allah berjalan di atas kami sebagai Tuhan yang bertahta dalam hati dan pikiran kami. Dan kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai dan menolong kami selalu. Amin.